Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Ini merupakan bagian kedua dari pembahasan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang mekanisme debit dan kredit yang ada di dalam jurnal umum. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme debit dan kredit yang ada di dalam jurnal umum. Nah, ini ada 5 golongan akun, ya. Akun, harta, utang, modal, pendapatan dengan beban. Kemudian di sini ada debit dan kreditnya. Dan untuk memudahkan kalian menghafal, bisa dilihat. Untuk harta dan beban dia akan pertama di debit, dan ketika berkurang, ya, di sebelah kredit. Sementara untuk akun nomor 2, 3, dan 4, utang, modal, pendapatan, dia akan bertambah di kredit dan akan berkurang di sebelah debit, ya. Itu jadi gampangnya menghafalkan hanya 2 saja, ya. Kita langsung ke ke mekanismenya, mekanisme dalam soal. Nah, secara umum transaksi yang terjadi di dalam jurnal umum itu terdiri dari 2. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Untuk penerimaan biasanya bersumber dari 3 transaksi. Yang pertama adalah penyetoran modal awal, yang kedua adalah penerimaan pendapatan jasa, yang ketiga adalah pembayaran piutang. Sementara untuk pengeluarannya asalnya dari pembelian harta. Nah, harta dengan berbagai jenisnya, ya, mulai dari peralatan, perlengkapan, gedung, dan lain-lain. Kemudian yang keduanya adalah pembayaran beban atau praif, dan yang ketiganya adalah pembayaran utang. Ya, kita lihat transaksi pemasukan biasanya identik dengan kata-kata menerima. Jadi nanti di dalam soal kalau ada kata depannya menggunakan menerima, berarti itu masuk ke dalam kategori pemasukan. Nah, untuk menganalisis transaksinya dari soal berupa pemasukan ini, kita akan menggunakan kalimat tanya menerima apa untuk sisi sebelah debit, dan untuk sisi sebelah kredit kita menggunakan kalimat tanya dari mana, ya. Nah, kita lihat di dalam soal, misalnya tanggal 1 Januari 2018 disetorkan uang tunai sebagai modal usaha sebesar 30 juta. Maka dari soal ini, mana yang akan kita masukkan ke sebelah debit, akun mana yang akan dimasukkan ke sebelah debit, kita gunakan kata tanya menerima apa. Apa yang kita terima dari transaksi ini? Nah, jawabannya adalah uang tunai. Berarti di sebelah debitnya akan dicatat kas, ya. Kemudian yang keduanya dari mana, ya. Nah, dari mana? Ini dari mana asalnya kita menerima uang ini? Berarti jawabannya adalah modal usaha atau modal awal. Itu yang dicatat di sebelah kredit. Ya, dari soal yang tadi kita akan memasukkan ke dalam tabel jurnal umum. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Nah, untuk judul di atas ini diisi dengan nama perusahaan. Kemudian di tengah-tengahnya ini ditulis jurnal umum, ya, sebagai judul dari tabel. Kemudian periode ini diisi dengan periode tahun, ya. Tahun sesuai dengan yang ada di soal. Tadi di soal disebutkan bulannya bulan Januari 2018. Berarti di sini kita bisa tulis, ya, Januari 2018. Nah, kemudian untuk kolom tanggal ini diisi dengan tanggal sesuai di soal, ya. Tadi di soalnya tanggalnya 1 Januari. Nah, untuk pengisian kolom tanggal isi tahun dulu, ya. Tahun 2018, bulan Januari, baru tanggal 1. Nah, jadi urutannya selalu seperti ini. Nanti ke bawahnya tidak usah menulis bulan dengan tahun, cukup tanggal saja. Nah, tadi di soal tanggal 1 Januari ini di sebelah debitnya adalah kas, maka tulis kas di sini. Kas. Ya. Kemudian jumlahnya di sebelah debit 30 juta. 30 juta. Kemudian untuk sebelah kredit itu modal. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah untuk penulisan sisi kredit selalu dia lebih masuk, ya. Jadi nanti posisinya seperti tangga kayak gini, ya.
selalu lebih masuk, lebih menjorok. Seberapa jauh menjoroknya itu ya dikira-kira saja 1 cm lebih masuk dibandingkan dengan sebelah debit. Dan selalu yang dicatat itu adalah sebelah debit dulu, baru kredit. Ya. Ini di sini di sebelah kredit 30 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kolom ref ini diisi dengan nomor akun. Ya, untuk kas karena dia golongan harta, kemarin sudah dicontohkan. Kas itu nomor akunnya 111, modal karena modal itu urutannya ketiga, berarti kita kasih tanda 301 ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Masih transaksi berkaitan dengan pemasukan dengan pertanyaan debit menerima apa dan pertanyaan kredit dari mana. Soalnya adalah 3 Januari 2018 diterima dari para pelanggan pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Maka pertanyaan menerima apa? Di sini berarti kita menerima uang kas. Berarti di debitnya adalah kas. Kemudian kreditnya dari mana? Pertanyaan dari mana ini jawabannya adalah pendapatan jasa. Ya, kita masukkan ke dalam tabel jurnal umumnya. Nah, ini untuk tanggal tadi tanggal cukup lanjutkan tanggal 3 ya, tanggalnya tanggal saja, tidak usah pakai bulan dengan tahun. Kemudian di sebelah debitnya adalah kas, di sebelah kreditnya adalah pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa. Nah, kemudian sebelah debit kita tulis jumlahnya 1.500.000. Sebelah kredit kita tulis jumlahnya 1.500.000. Untuk kas tadi masih nomornya 111. Untuk pendapatan nomornya 401. Nah, berarti ini soal yang nomor 2 sudah kita masukkan ke dalam kolom. Kita lanjutkan dengan transaksi pengeluaran. Untuk pengeluaran biasanya nanti digunakan untuk membeli atau membayar. Dan yang dicatat di sebelah debit itu biasanya gunakan kata-kata atau kalimatannya membeli apa atau membayar apa. Nah, sementara untuk sebelah kredit gunakan kalimatannya bayarnya pakai apa. Ya. Kita lihat di sini contohnya tanggal 6 Januari 2018 dibeli peralatan salon dari toko flamboyan sebesar 10 juta secara kredit. Maka pertanyaan yang ada di debit dibeli apa ya atau membayar apa? Nah, berarti kita membeli peralatan salon. Berarti yang dicatat sebelah debitnya adalah peralatan salon. Kemudian membayarnya pakai apa? Karena di sini secara kredit, maka membayarnya kita menggunakan utang. Kita coba masukkan ke dalam tabel jurnal umumnya. Untuk tanggal diisi tanggalnya 6 Januari, tanggal 6. Kemudian di debitnya adalah peralatan. Nah, kalau peralatan ini masih kategorinya harta, berarti dia bisa menggunakan satu. Dia hartanya harta tetap, kita masukkan 132 misalnya ya. Nah, jumlahnya tadi 10 juta. 10. Kemudian sebelah kreditnya adalah utang. Nah, ingat harus lebih menjorok masuk. Untuk utang karena dia nomornya nomor 2, 201. Ini tulis di sebelah kreditnya 10 juta. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih berkaitan dengan pengeluaran ya. Ingat tadi kata tanyanya yang di sebelah debit membeli apa atau membayar apa, dan di sebelah kreditnya adalah bayarnya menggunakan apa. Ini contoh soalnya 12 Januari dibayar beban gaji karyawan sebesar 850.000.
Berarti kata tanyanya membeli apa atau membayar apa. Nah, yang dibayar apa? Yang dibayar adalah beban gaji. Berarti beban gaji nanti akan ada di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya membayar pakai apa? Karena dia tunai, maka menggunakan kas. Ya. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini tanggalnya tanggal 12. Kemudian di sebelah ininya, sebelah debitnya beban gaji. Ya. Beban gaji, karena beban itu nomornya 5, berarti kita tulis 501. Kalau tidak tahu, cukup kita mengisi nomor depannya saja ya. Yang ke belakangnya boleh, kalau tidak tahu cukup 01, 02 dan seterusnya ya. Kemudian jumlahnya 850.000. Kemudian di sebelah kreditnya adalah kas. Kas. Ingat lebih masuk ya. Nah, ini jumlahnya, nomor akunnya 111, kemudian jumlahnya 850.000. Oke. Nah, selesai sampai sini untuk contoh soal jurnal umum ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini kan tadi karena kita mengerjakannya satu-satu, kalau kalian di buku nanti bisa seluruhnya dipindahkan. Nanti kalau sudah selesai bisa dijumlah di akhir di sini ya. Debit di jumlah debit secara keseluruhan, kredit di jumlah kredit secara keseluruhan, dan nanti ini jumlahnya di sini ditulis jumlah totalnya berapa di bawah ya. Ini jumlah totalnya misalnya di sini 850.000. Ini juga 850.000. Dan kalau sudah selesai nanti selalu tutup 2 garis ya. Seperti ini. Nah, itu saja ya untuk hari ini analisis transaksi jurnal umum. Kita akan perdalam lagi nanti di dalam materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.